Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ifhamu wa tafakkaru ma qala Allahu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Profesor Hamka di dalam salah satu karyanya Lembaga Budi mengingatkan bahwa hubungan kita sebagai makhluk dengan Allah tidak boleh hanya sebatas atau dijadikan sebagai hubungan antara buruh dengan majikan, di mana buruh itu bekerja lalu majikannya memberikan upah. Hamka menyebut bahwa kita tidak layak meminta lagi upah karena nikmat yang sudah diberikan Allah itu sendiri sudah sangat banyak sekali. Kalau dihitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita makhluk ini tidak akan pernah bisa terhitungnya. Dalam surah Nahl ayat 18 yang Khotib bacakan tadi, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan dapat menghitungnya. Ini menunjukkan bahwa jika kita dalam hubungan kita dengan Allah itu hanya sebatas buruh, kita bekerja, kita beribadah hanya karena ingin mendapat imbalan atau mendapat upah, itu tidak layak menurut Profesor Hamka. Bayangkan menurut Hamka, dulu kita ini berasal dari air yang kotor katanya. Lalu Allah mensucikan air itu. Kemudian kita ditempatkan di dalam rahim yang gelap gulita. Kemudian Allah memberikan dunia yang terang benderang. Allah memberikan seisi, malah ditundukkan seluruh dunianya untuk manusia. Setelah turun ke dunia, Allah juga memberikan seperangkat akal, panca indera, yang semua itu kalau diukur kenikmatannya tidak akan terukur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, telinga yang kita punya ini saja itu ya, meskipun kecil tetapi telinga kita bisa membedakan ribuan suara. Suara jangkrik bisa dibedakan dengan suara simet, suara domba, suara embe, itu bisa dibedakan.
ini telinga yang kecil. Belum juga sistem persarapan kita yang sangat lengkap, sistem pertulangan kita, sistem darah kita, peredaran darah kita, sistem pengeluaran kotoran kita juga. Ini semua memiliki menjadi kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan Allah. Setelah Allah memberikan akal, panca indera dan seluruh kenikmatan dalam tubuh, Allah juga memberikan pendampingan, pembimbingan agama melalui Rasul. Jadi nikmat mana yang masih kurang? Kalau kita masih beribadah, mengabdi kepada Allah hanya ingin diupah oleh Allah, berimpak hanya ingin dibalas dengan 700 lagi, atau ibadah-ibadah lain hanya mengharap surga, itu ibadahnya seperti buruh dan majikan, atau seperti anak kecil yang kalau beribadah itu diiming-imingi dengan hadiah. Itu tidak layak. Yang lain, kata Hamka, kita diberi juga ada matahari, ada bulan, ada tumbuhan, ada berbagai macam buah-buahan, yang itu pun tidak akan terhitung nikmatnya oleh kita semuanya. Oleh sebab itu, Hamka mengingatkan bahwa hubungan kita dengan Allah jangan pernah, atau yang lebih sejatinya, bukan hubungan antara buruh dan majikan yang harus diupah, tetapi yang paling sejatinya adalah itu harus didasarkan pada kemurnian, ketulusan, kemukhlisan dalam beribadah pada Allah. Tidak ada sesuatu yang dikehendaki. Itulah kemurnian di dalam ibadah, yang di dalam agama kita sering disebut dengan keikhlasan. Dan akal budi kita sejak awal memang diperintahkan untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak diperintahkan semata-mata dalam beribadah, kecuali beribadahnya itu hanya dengan ketulusan, keikhlasan. Hanya semata ridho Allah yang diharapkan. Kita misalnya puncak mungkin yang bisa kita teladani, yang sering dalam sejarah disebut Rabi'ah al-Adawiyah. Dia bilang, kalau ibadahku hanya karena surga, jauhkanlah surga dariku. Kalau ibadahku hanya karena takut neraka, bakarlah aku di neraka. Tetapi kalau aku mengharapkan bertemu dengan wajah Engkau, maka jangan pernah palingkan wajah Engkau kepadaku. Ini kemurnian, ketulusan dalam beribadah. Sekali lagi, Hamka mengingatkan bahwa hubungan kita dengan Allah tidak boleh hanya menjadi hubungan antara buruh dan majikan, antara kita yang bekerja beribadah hanya ingin diupah oleh Allah. Padahal nikmat Allah sudah diberikan segalanya. Malah separuh mungkin yang kita nikmati ini adalah separuhnya surga. Dan ini kita sekali lagi tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Karena itu di dalam Islam, keikhlasan ini menjadi fundament dasar. Para ulama dari dulu menyebut bahwa ibadah atau amal apapun tanpa keikhlasan, seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim, seperti mupasir yang membawa banyak pasir di dalam kantongnya, tidak bermakna apa-apa. Imam Syafi'i atau Imam Al-Ghazali juga sama menyebut, an-nasu kulluhum mauta. Semua manusia itu sebenarnya mati, tidak punya makna apa-apa. Illal alimun, kecuali orang yang memiliki pengetahuan, memiliki kecendekiaan. Wal alimuna yatahayyaruna, tetap di dalam kebimbangan orang yang berilmu.
illal amilun, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya itu. Wal amiluna ala wazalin, tetap saja orang yang beramal juga dalam kebingungan. Illal muhlasun, kecuali orang yang ikhlas. Tetapi tentu orang yang ikhlas ini menurut Imam Syafi'i godaannya sangat banyak sekali. Kata Imam Al-Ghazali dalam ungkapan yang agak berbeda, semua manusia itu adalah halaka, itu ya. Halaka kullun nas, celaka semua manusia itu, illal ulama. Wal ulama halaka juga, celaka juga, itu ya. Illal amilun, kecuali yang mengamalkan pengetahuannya itu. Wal amiluna halakun juga, halaka juga, celaka juga. Illal muhlasun, wal muhlasun ala khatarin azim, dan orang yang ikhlas itu selalu dalam goncangan yang sangat besar, godaannya sangat banyak. Bapak hadirin rahimakumullah, kita hal yang kecil misalnya, kalau menjadi imam, kalau terbersit di dalam pikirannya bahwa bacaan aku yang paling baik, bahwa hafalan aku yang paling baik, itu godaan keikhlasan bagi para imam misalnya, itu ya. Sama juga bagi para pekerja, kalau hanya bekerja giat itu hanya karena ada direktur yang mengawasinya, kepala sekolahnya, atau rektornya, atau siapapun yang mengawasi, itu bekerjanya itu bukan karena ketulusan, bukan karena kewajiban dia bekerja. Sama juga orang yang bekerjanya karena gajian, kalau gajiannya kecil lalu kerjanya tidak beres atau tidak baik, itu juga bekerjanya bukan karena ketulusan, bukan karena Allah, tetapi hanya karena persoalan gaji saja. Jadi ketulusan ini menjadi fundament yang dasar. Atau Ilah As-Sakandariyah juga sangat menekankan bahwa al-a'malu suwarun qaimah, perbuatan itu hanya bentuk-bentuk yang nyata saja, itu ya. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha, dan ruhnya itu adalah adanya kerahasiaan ikhlas di dalam amal itu. Jadi amal tidak memiliki apa-apa kecuali hanya debu saja yang terhembus itu, kalau tidak didasarkan pada keikhlasan. Habaan mansuro, seperti pasir yang terhembuskan pasir. Karena itu Profesor Hamka sangat memberikan pesan yang kuat bahwa jangan sekali-kali hubungan kita dengan Allah itu hanya sekedar hubungan antara buruh dan majikan, tetapi harus didasarkan pada kemukhlisan, keikhlasan yang sejati, bahwa kita beramal, bekerja, beribadah itu hanya semata mengharap ridho dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, kalau keikhlasan ini terbangun, maka punya implikasi pada akhlak. Akhlak dalam membangun ekonomi, akhlak dalam berpolitik, akhlak dalam menegakkan hukum, dan akhlak segalanya dalam melaksanakan kebudayaan secara luas. Tanpa keikhlasan, tanpa akhlak, pembangunan ekonomi saya kira hanya mendatangkan kesengsaraan, hanya mendatangkan musibah banyak. Bisa diukur dengan kebijakan-kebijakannya. Apakah kebijakan itu didasarkan pada keikhlasan, atau hanya sekedar benefit atau keuntungan ekonomi saja, atau hanya sekedar pragmatis saja? Jika kebijakan itu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, itu adalah dasar keikhlasan yang sangat penting. Tetapi sebaliknya, kalau menyengsarakan dan juga menjadikan masyarakat menjadi terlantar,
Saya kira itu penting, perlu dipertanyakan kebijakannya itu. Sekali lagi, keikhlasan ini bisa berimplikasi pada akhlak pembangunan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan kalau ikhlas itu terbangun, maka trust, saling percaya, ini menjadi bagian penting di dalam pembangunan sosialnya. Tidak ada kecurigaan. Kalau kita berbeda pemilih, berbeda partai, berbeda calon presiden, tidak akan menjadi persoalan kalau didasarkan pada ketulusan atau keikhlasan. Karena dibangunnya akan keikhlasan dan saling percaya, saling menghargai, dan respect to other. Respect terhadap yang lain. Apapun perbedaan-perbedaan status, perbedaan-perbedaan pilihan atau afiliasi politiknya, dan kepercayaan ini menjadi penting bagi masyarakat kita, bagi kita, karena trust ini bisa membangun solidaritas yang kuat di antara kita, ukhuwah atau solidaritas yang kuat. Kalau solidaritas kita kuat, maka apapun tantangan kita bisa bersama-sama dipecahkan. Tantangan apapun itu bisa dipecahkan kalau kita bersama dengan solidaritas yang kuat, dengan silaturahim yang kuat, dengan ukhuwah yang kuat, dengan solidaritas itu, tantangan itu bisa dihadapi. Inilah tiga yang penting yang menjadi modal bagi pembangunan kita, yang menurut para ahli ini, para ahli sekarang disebut sebagai modal sosialnya atau social capital yang kita mulai rapuh-rapuh gitu. Modal sosial itu harus ada nilai, values yang dibangunnya. Tadi ada keikhlasannya yang dibangun. Ada ikhlas yang menampilkan akhlak-akhlaknya dalam ekonomi, dalam politik, dalam hukum, dalam kebudayaan, dan yang lain-lain. Dari akhlak dan trust yang terbangun. Yang kedua, trust itu terbangun, nilai modal sosial. Yang kedua adalah trust, dari nilai tadi bisa terbangun trust yang sangat kuat, saling percaya, saling menghargai, dan respect terhadap yang lain. Kalau nilai dan respect atau trust ini terbangun, maka solidaritas kita menjadi kuat, ukhuwah kita menjadi kuat. Dan kalau tiga ini menjadi modal sosial yang kuat, maka semua tantangan yang kita hadapi bisa diselesaikan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa Qur'anil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Semoga dengan keberlangsungan kehidupan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan nilai keikhlasan kita, nilai saling menghargai dan saling solidaritas, ukhuwah, sehingga kita bisa membangun bangsa kita secara bersama-sama dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama tantangan era abad 21, revolusi industri 4.0 dan seterusnya, yang kita memang sangat sulit untuk mengejar perubahan-perubahan ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah membimbing dan meridhoi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa
wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.